Akang mau tanya dulu kabar teman-teman. Yang terlihat di layar di sini teh ada mana nih yang on kameranya apa di sini teh? Malu apa gimana nih teman-teman nih? Kayaknya Teh Hesti aja yang di sini layarnya aktif. Oke, Akang mau tanya dulu Teh Hesti. Teh Hesti apa kabarnya Teh Hesti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Hesti dari mana nih? Ada yang dari Oh, ada yang mati lampu, Masya Allah. Teh Hesti dari mana Teh? Oh, aslinya dari Desa Pulau Keremputan, domisili Banjarmasin, Kalimantan Masya Selatan. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik teman-teman, Akang mau cek lagi karena memang ada teman-teman yang baru masuk juga. Akang mau cek lagi teman-teman daerah mana aja nih? Tinggalnya di daerah mana aja nih? Kami pengen tahu nih teman-teman tinggalnya di daerah mana aja. Coba dituliskan di kolom chatnya. Tangerang, Balaraja, Hadiro, Masya Allah. Malang, Masya Allah. Jatim, Citra Raya, Malang, Pandeglang, Banten. Wah, ada yang dari Garut. Tangerang, Alhamdulillah. Jombang, Masya Allah, Tiga Raksa, Garut. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman udah merespon. Alhamdulillah di room ini, Alhamdulillah sudah hadir juga guru kita, Didi. Dan mungkin teman-teman juga udah bisa melihat di layarnya. Assalamualaikum Didi, Akang mau sapa dulu beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ya A Allah. terdengar, Bang? Jelas A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat A? Ya Allah. Alhamdulillah. Gampang. Kumaha Beliau, dik-dik. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Beliau ini teman-teman, Masya Allah, kesibukannya cukup padat. Jadi insya Allah malam ini kita diberikan kesempatan untuk bisa diskusi ya di waktu mungkin insya Allah 1 jam kurang lebih teman-teman. Jadi jam 9 kita sudah selesai. Jadi teman-teman mohon dimaksimalkan waktunya, tempatnya dibuat yang nyari tempat yang lebih nyaman, terus catatannya dipersiapkan. Karena insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang banyak banget dari beliau. Beliau adalah beliau fokus sekarang alhamdulillah berkegiatan di Kemenag sebagai penyuluh di Kabupaten Tangerang. Beliau juga konsultan pernikahan teman-teman. Jadi alhamdulillah banget yang akan kita diskusikan tuh tepat dengan orang yang memang paham untuk menyampaikan poin-poinnya nanti insya Allah. Baik, izin kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang insya Allah ini akan mewakilkan teman-teman semuanya. Siap, siap. Mangga. Gimana? Baik, bismillah teman-teman. Setelah sesi pertanyaan yang kami sampaikan ke Didi dan setelah semuanya selesai, insya Allah kita akan kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Jadi persiapan teman-teman untuk nanti sesi tanya jawab. Baik, ada pertanyaan yang pertama yang sudah kami siapkan ini. Yang pertama, bagaimana nih ya cara menentukan kalau kita itu sudah siap untuk menikah? Nah ini kan pertanyaan umum banget ya, tapi memang ini pertanyaan yang kayaknya tuh kita ada sedikit ragu-ragu kita tuh udah siap belum ya gitu. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawabnya jawaban lucu-lucuan atau jawaban serius nih? Masya Allah. Teman-teman jawab gimana nih teman-teman mau serius atau lucu-lucuan nih? Ya. Tapi di sini insya Allah usianya sudah usia pantas menikah semua ya, gitu. Amin insya Allah. Wah lucu-lucuan katanya. Oh, lucu-lucu nanti nggak jadi-jadi gitu ya. Ya iya. Ya alhamdulillah, tapi ngerti maksud teman-teman ya. Nah, jadi Masya Allah ya, menikah itu perkara yang sangat luar biasa, teman-teman. Oh, luar biasa. Bahkan fikih munakahat itu adalah salah satu fikih yang itu benar-benar eh, di
diperlakukan secara hati-hati oleh para ulama. Jadi tentang masalah pernikahan dan perceraian, dua hal itu kan masuk ke dalam fikih munakahat kan. Itu adalah ilmu fikih yang para ulama tuh hati-hati banget ya. Sampai kemudian para ulama itu juga eh, sangat warok dan juga sangat mencoba untuk sedikit mungkin mengeluarkan fatwa kayak gitu. Karena emang pembahasan tentang menikah kan serius banget kayak gitu ya. Dik-dik dan teman-teman semuanya. Nah, tapi mungkin nanti akan ada pertanyaan berikutnya yang membahas tentang masalah ini ya. Jadi untuk sekarang batasi pada pertanyaan dari dik-dik saja terlebih dahulu. Yang paling pertama yang harus dipersiapkan adalah persiapan mentalitas ya, mentalitas yang berhubungan dengan kedewasaan kita gitu. Itu penting banget. Karena nanti ketika kita berhadapan dengan manusia yang akan menjadi pasangan kita, kalau perempuan berarti nanti akan memiliki suami, kalau laki-laki berarti nanti akan memiliki istri. Kita akan berhadapan dengan orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam diri kita, yang kemudian kita terlibat dengan dirinya sepenuhnya, kayak gitu. Yang kemudian ini juga bukan hanya secara duniawi, tetapi juga akhirat, gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang tua, tetap kita punya batasan, gitu ya. Ada beberapa hal yang itu eh, kita tidak akan terlalu banyak berkecimpung gitu ya. Orang tua juga tetap memiliki batasan kepada diri kita juga tetap memiliki batasan kepada orang tua. Nanti kepada pasangan itu sesuatu yang batasan-batasan tersebut dengan sendirinya itu kita bongkar, kita dobrak gitu ya. Nah, dengan mentalitas yang tidak matang, ini banyak yang mundur kayak gitu. Itu ya teman-teman. Itulah kenapa di sini yang paling utama, yang paling pertama dalam mempersiapkan sebuah pernikahan itu adalah aspek mentalitas kedewasaan dulu. Itu dulu ternyata. Nah, karena kenapa? Seringkali orang salah fokus. Mereka lebih banyak fokusnya pada persiapan yang kedua, yaitu persiapan materi. Kayak gitu ya. Materi penting, penting gitu kan. Banyak banget di kita itu yang salah fokus ya. Misalnya gini, pas mau nikah aja ya, pas mau nikah. Kita kalau mempersiapkan catering, mempersiapkan tenda, mempersiapkan baju pengantin, oh sampai nyari di Instagram di mana gitu kan ya, sampai ngukur harganya, terus lihat reviewnya. Tapi padahal proses pernikahan itu cuma satu kali dan itu nggak pernah lama gitu kan ya. Di kita ya paling bantu ada sih yang di sini nikah itu 7 hari 7 malam ya nggak. Tapi mayoritas di kita paling menikah itu kan ya cuma seharian doangan ya dari pagi sampai malam gitu kan. Nggak ada yang 24 jam juga. Atau bahkan ada yang kalau di gedung itu cuma sekian jam doang gitu ya. Kita seringkali mempersiapkan sebuah pesta pernikahan yang pestanya itu cuma hitungan jam, itu effortnya itu luar biasa. Tetapi padahal begitu kita menikah, ijab kabul sudah dilakukan, kita akan menghadapi sebuah permasalahan jauh lebih real yang kita suka tidak fokus dengan hal itu. Di sini makanya kita tuh suka nggak adil gitu kan ya. Gitu. Jadi ngelihat pasangan kita pas lagi masih kenalan, masih taaruf, masih pacaran, menampilkan kecantikan, yang cowok juga jaim-jaim, jadi menampilkan kewibawaan. Tahu-tahu pas udah bangun mah ya, pas tidur ngorok gitu ya, ngoroknya hardcore lagi gitu kan. Wah luar biasa lah ya, kayak gitu. Ternyata ngorok adalah sesuatu yang paling kita benci gitu kan. Buat orang yang tidak dewasa, itu akan menjadi mengganggu juga. Terus nanti yang satu mah rapi, rajin, tiba-tiba yang satunya lagi berantakan gitu ya. Maka itu juga sama. Jadi seringkali gagal dalam pernikahan itu karena kurangnya kedewasaan di antara keduanya untuk menerima satu sama lain. Itu kayak gitu, Bang. Ya, apakah bisa dengan satu pihak saja? Sayangnya seringkali tidak. Harus dua-duanya. Kayak gitu. Yang laki-lakinya sudah cukup matang, yang perempuannya masih belum gitu kan. Maka akhirnya yang satu makan ati gitu kan, yang satu gigit jari gitu ya. Akhirnya tidak bisa juga kayak gitu. Jadi itulah kenapa sebenarnya kalau kita berbicara panjang lebar sih banyak ya, tapi secara simpel
dalam mengukur kepantasan kita dalam menikah secara simpel ya, kita bisa menyimpulkan ke dalam dua hal ini, gitu kan. Yang pertama adalah kesiapan mentalitas, gitu kan. Yang keduanya baru kesiapan secara materi, kayak gitu. Tapi ini juga persentasenya akan sangat jauh berbeda, kayak gitu ya. Dengan mentalitas yang sudah matang, insya Allah walaupun dia hidup susah, dia cenderung mampu untuk menjalani kehidupannya, kayak gitu kan ya. Menjalani pernikahan gitu kan, rumah tangga kan, kita juga banyak ya melihat ya, ada orang yang walaupun susah tapi happy-happy aja, pernikahannya bahagia, ada kayak gitu kan ya, kayak gitu. Terus juga sama juga, tapi ternyata oh tidak cukup sampai di sana, karena nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus menghidupi kedua belah pihak, kayak gitu. Nah baru kemudian kita akan berbicara tentang materi, kayak gitu. Nah yang mentalitas nanti PR-nya masih banyak juga nih Kang Dik-Dik. Mentalitas itu nanti berhubungan dengan keimanan, dengan keilmuan, kayak gitu kan ya. Nanti aspeknya ke situ semua, karena tingkat keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan mentalitas seseorang, kayak gitu, gitu kan ya. Terus tingkat keilmuan seseorang itu berbanding lurus dengan ketakwaan seseorang, kayak gitu. Sementara kita juga bisa mengukur laki-laki yang paling takwa itu adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya, kayak gitu misalnya. Jadi yang paling takwa tidak hanya kita lihat dari sholatnya doang, dari ngajinya doang, dari puasanya doang. Kalau dia belum lulus perkara perempuan, belum bisa dikatakan bertakwa juga. Perempuan juga sama, kayak gitu. Perempuan yang paling bertakwa ya adalah perempuan yang paling baik perilakunya terhadap suaminya, kayak gitu. Jadi dua hal ini, gitu ya. Jadi tidak jaminan apakah dia eh, ikut kajian di mana, ngajinya berapa kali seminggu, sholatnya seperti apa, tapi kemudian perilaku terhadap pasangannya itu masih buruk, oh berarti nilai ketakwaannya belum berbanding lurus, kayak gitu ya, dengan apa yang dia miliki. Kurang lebih seperti itu Kang Dik-Dik, secara simpel ya, karena kan malam ini mah kita baru highlight kan ya, baru Betul lah, bocoran-bocoran ringannya gitu. betul. Iya betul lah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah Baik, teman-teman, baik. tadi kan kata ini mah baru pembukaan aja sih teman-teman. Jadi nanti kita bakalan fokus ngebahas untuk terkait persiapan pernikahan ini di bulan Juli, insya Allah teman-teman. Nah di bulan Juli nanti kita bakalan ada kelas, pertemuannya ada 8 kali. Insya Allah ada Adidi, ada Ustadz Bukhari, sama ada Kang Sani juga di pertemuan pertamanya. Jadi teman-teman jangan lewatin untuk kelas ini juga. Insya Allah nanti akan dikasih harga spesial untuk teman-teman yang ikut malam ini di kelas ini. Masya Baik, Allah. ada pertanyaan lagi. Nah, ini juga kayaknya teh mewakilkan teman-teman semuanya. Mewakilkan isi hati Kang Dik-Dik. Enggak. Iya, mangga. Waduh. Jadi gini Gimana? ya, tugas nih ya, terkait tugas ya, terkait tugas pokok apa aja nih yang wajib banget nih mah yang harus kita ketahui, yang harus kita siapkan, tugas pokok perempuan atau istri, dan juga tugas pokoknya laki-laki itu sebagai suami itu seperti apa gitu Pak. Tugas pokoknya ya, gitu. Ya betul lah ya. Pertama, kalau kita melihat secara fikih, tugas pokok laki-laki, tugas pokok laki-laki adalah menjamin nafkah istri, gitu. Itu tugas pokok. Cuma satu tugas pokoknya itu, udah itu aja, gitu ya. Tugas pokok laki-laki adalah menjamin nafkah istri, kayak gitu. Kita kan berbicara suami istri ya, bukan berbicara kalau sudah punya keluarga ya. Maksudnya ini berarti masih dua orang nih, gitu kan. Nanti kalau udah punya anak, nanti tugasnya lain lagi. Tidak bisa dikatakan tugas pokok sebagai seorang suami, tapi tugas pokok sebagai seorang ayah. Nah, gitu. Tapi kalau berbicara tugas pokok sebagai seorang suami, tadi cuma satu tugasnya itu. Menjamin nafkah istri, cuma satu. Terus tugas pokok perempuan apa? Nurut kepada suami. Udah. Jadi pertanyaannya demikian, jawabannya sesimpel itu. Tapi faktanya nanti apakah bisa berlaku sesimpel itu juga gitu ya? Oh, belum tentu kayak gitu. Karena ternyata kita manusia itu punya ego gitu. Ya, ketika kita berbicara masalah nafkah gitu kan? Oh,
nafkah istri nanti apa aja nih? Ternyata berderet gitu kan tuntutannya, makanya nanti akan apa saja yang nafkahnya itu sifatnya wajib gitu ya, apa saja yang nafkahnya itu sifatnya sunnah, gitu, atau apa saja yang nafkah yang memang itu tidak perlu untuk dipenuhi gitu, ada juga kayak gitu ya. Terus berikutnya eh, jadi tadi tugas istri itu sederhana dan sangat simpel, nurut kepada suami terutama dalam ketakwaan ya kayak gitu. Di luar ketakwaan itu tidak ada kewajiban kayak gitu. Makanya nanti kan kita suka menemukan apakah nanti istri wajib mengerjakan ini A B C D kayak gitu. Sebenarnya nanti tidak ada satupun ulama fikih yang menyatakan bahwa istri harus melakukan A B C D gitu, enggak. Tapi koridornya adalah kalau itu diperintahkan oleh suami maka itu menjadi kewajibannya kayak gitu. Nah, tapi kemudian kita juga akan melihat laki-laki yang bijak, laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa itu tidak akan mengambil keputusan secara sepihak. Itu kan ya. Seperti halnya Rasulullah, seperti halnya Sayyidina Ali, itu ketika bertemu dengan permasalahan dalam rumah tangga, mereka selalu bertanya pada istrinya dulu gitu kan. Ini kalau masalahnya begini, kita gimana ya menyelesaikannya kayak gitu kan. Itu sih. Jadi tugas pokoknya mah tadi Kang Dik-Dik ya dan teman-teman semuanya sesederhana itu. Yang bikin rumit apa? Yang bikin rumit itu adalah ego, ego kita. Ya, si suami punya ego, si istri punya ego, egonya sama-sama gede, tabrakan, nggak ketemu, jadinya konflik deh, kayak gitu. Jadi seringkali demikian. Ya, apalagi kalau sudah nanti berhubungan dengan masalah finansial, masalah anak, masalah pembagian tugas di rumah, kayak gitu. Satu sama lain merasa sudah yang merasa paling ya itu udah paling berbahaya tuh. Si suami merasa si paling jago nyari kerja, si istri ngerasa si paling jago, si paling capek ngurus rumah, akhirnya dua hal dibenturkan, konflik kayak gitu kan ya. Itu sih. Jadi kalau kita sudah mendahulukan ego itu sudah menjadi biang masalah. Karena sebenarnya kalau dalam konsep agama kita aslinya mah sesederhana itu. Sekali lagi, yang bikin rumit apanya? Yang bikin rumit egonya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Bang. Masya Allah. Berarti yang bikin rumit itu kitanya ya, A ya. Egonya ini. Betul. Masya Yang bikin Allah. rumit itu generasi Z dan generasi milenial. Aduh, gitu. Ini kita lagi ditampar teman-teman. Tolong ini harus kita persiapkan dengan matang sekali. Kan yang di sini semuanya Gen Z dan milenial semuanya kan ya. Kelahiran 90 Seperti dan 2000-an. betul, A, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tapi senang ada acara ini, Kang Dik-Dik. Soalnya Alhamdulillah. jadi bisa langsung ngasih penyuluhan tentang pernikahan ke Gen Z dan milenial ya. Saya kalau nggak diginiin di pelajaran sekolah mah jarang gitu. Iya benar. Masya Iya, Allah. alhamdulillah, masya Allah gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Insya Allah 2 aja nih, 2 lagi. Karena memang kita pengen lebih banyak interaksi sama teman-teman. Kayaknya teman-teman udah nyiapin pertanyaan Udah pada yang gatel ya. udah gatel kayaknya gitu. Iya Oke, iya. Masya Allah. Nah, ini ngomongin tentang pernikahan. Ternyata kan banyak banget ulama-ulama yang menyampaikan. Mungkin teman-teman yang lain juga yang udah menikah gitu, bilang bahwa ternyata sepupu itu penting. Tapi ada juga yang nggak penting-penting amat juga gitu. Menurut gimana itu pandangan apakah betul ketika kita mau memutuskan untuk menikah dan mencari pasangan itu harus sekupu gitu? Sekufu itu penting dan harus sekufu. Tapi sekufunya itu kadang-kadang orang yang menjawab tidak penting karena mereka tidak tahu definisi sekufu itu apa. Ya, sekufu itu adalah sebuah situasi di mana kita bisa mengambil satu titik untuk kita jadikan sebagai sarana kita move on bareng. Kayak gitu ya, sarana kita bergerak bareng, berdua. Sekufu itu tidak selalu harus sama, Bang. Kayak gitu kan ya. Jadi sekufu itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi bisa kita jadikan sinergis, itu juga sekufu. Kayak gitu. Ya, jadi sekufu itu apakah dia harus satu suku? Belum tentu. Gitu ya. Terus juga sekufu itu apakah dia harus sama dalam kasta sosial? Tidak juga, kayak gitu ya. Misalkan si A berasal dari kasta sosial yang jauh lebih tinggi ya, misalnya keturunan darah biru ya, gitu kan ya. Jadi nggak bisa donor darah dia.
ya kan? Nah terus si B-nya gitu ya, pasangannya dari keluarga biasa aja kayak gitu. Dalam berapa situasi ketika memang tidak ada jalinan yang sekufu, maka akan terjadi konflik kayak gitu ya. Kenapa? Yang satu mah walaupun memang berasal dari keluarga biasa aja, dia nggak terbiasa tuh dengan unggah-ungguhnya keluarga darah biru sehingga perilakunya biasa aja. Akhirnya hal seperti itu menjadi konflik. Kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud sekufu itu bukan berarti dua-duanya harus sama-sama darah biru, bukan. Tetapi satu sama lain memiliki pemahaman yang bisa ditarik bareng. Kayak gitu. Ya, si A yang dari darah biru mengkondisikan agar kemudian pasangannya bisa memahami, terus juga memberikan toleransi, si B mencoba mempelajari unggah-ungguhnya seperti apa gitu kan ya, sehingga dia juga bisa menempatkan diri kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan sekufu itu kayak gitu teman-teman. Jadi sekufu itu bukan berarti dia harus tadi ya, oh orang Jawa harus sama orang Jawa lagi, orang Sunda harus sama Sunda lagi gitu ya, orang Batak harus sama Batak lagi gitu kan ya. Enggak seperti itu. Insya Allah orang Aceh dengan orang Papua, kalau memang jodoh bisa juga, kayak gitu. Nanti sekufunya itu dalam apa? Sekufu dalam ilmu dan iman, kayak gitu misalnya. Gitu ya. Malah bisa jadi juga ada yang misalnya dalam iman saja ya, yang satu ulama besar gitu kan, udah hebat banget. Yang terus karena kita melihat ulama ini sangat karismatik, akhirnya ada tuh orang yang baru aja hijrah, pengen gitu kan sampai kemudian eh wahai kiai kalau engkau berkenan jadikan saya istrimu gitu kan misalnya kayak gitu kan banyak ya anak muda yang berani seperti itu seolah-olah orang yang menjadi kiai tersebut karena dia ulama besar sangat luar biasa selalu mampu untuk memahami kondisi semua orang padahal kalau sudah berumah tangga mungkin nanti ada banyak hal yang kaget gitu kan eh tiba-tiba yang baru hijrah mendapati suaminya itu bangun jam 1 malam gitu ya buat sholat tahajud, tapi sebelum sholat tahajud dia harus disediain air hangat buat mandi, terus sediain bajunya. Dia yang belum terbiasa dengan hal seperti itu, mungkin 1 malam terbiasa, 2 malam terbiasa, 3 malam tepar ya, kayak gitu kan ya. Orang biasanya juga bangunnya jam 5, apa jam 6 gitu kan. Terus ini tiba-tiba harus menyiapkan itu sebelum suaminya bangun, kayak gitu. Nah, jadi kayak hal-hal semacam itu juga sama. Kita memandang sekufu itu ada situasi mana kemudian ini bisa kita sinergikan gitu Bang. Itu kan ya. Tadi permasalahan antara pernikahan beda suku bukan pada perbedaan sukunya, bukan pada perbedaan budayanya, tapi tentang bagaimana dua orang ini menjadi satu pasangan yang saling bersinergi gitu. Lebih kayak gitunya gitu sih ya. Jangan kemakan mitos gitu ya. Misalkan orang Jawa nggak boleh kawin sama orang Sunda, nanti gini 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 gitu kan. Terus juga orang ini nggak boleh orang menikah sama orang ini nanti begini begini begini. Ya udah mah mitosnya ada, terus kita pun mengiyakan. Ya udah beneran terjadi gitu. Jadilah konflik. Padahal mah ya di dunia yang kita tidak tahu itu begitu luasnya, banyak juga orang yang menikah berbeda suku dan alhamdulillah akur-akur aja kayak gitu. Nah, jadi sekufu itu adalah sesuatu yang penting dan Rasulullah mengarahkan kita untuk menikah sekufu. Itu adalah hadis. Dan perkataan Rasulullah itu insya Allah adalah sebuah kebenaran. Gitu, sebuah kepastian. Kayak gitu. Jadi tidak ada perkataan Rasulullah yang dusta. Kayak gitu. Jadi ketika Rasulullah bilang bahwa kita harus sekufu, maka A juga mengikuti jawaban beliau. Kayak gitu. Kita harus sekufu. Tapi nanti sekufunya, kita harus paham definisinya. Kayak gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, barangkali. Atau kurang terjawab, Kang Dik-Dik? Masya Gimana? Allah. Kalau saya sih insya Allah udah cukup banget, A. Alhamdulillah. Jadi Ya. sekufu itu tidak harus satu daerah. Berarti kan memang pada umumnya kan ya, A, pada umumnya orang tua pada umumnya bahkan udahlah jangan yang jauh-jauh gitu, yang deket aja biar sekufu sejalan gampang gitu mencocok-cocokannya. Ternyata nggak seperti itu juga kan itu mitos ya. Terus Iya. sekufu tersebut ternyata memang maksudnya itu bisa disinergikan walaupun memang pasti akan berbeda ya. Baik, nah selanjutnya nih ya, untuk kami nih ya, untuk kami yang laki-laki, begitupun yang perempuan,
Di masa-masa seperti ini, masa-masa persiapan, penantian, baiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Apa saja sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita fokuskan menjelang atau menuju ke pernikahan nanti gitu. Ada beberapa situasi yang berbeda ya Bang ya. Kalau memang kalian menikahnya itu sudah dalam hitungan bulan gitu misalnya ya, sudah 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, oh itu memang sudah sangat intensif ya dan seringkali ujiannya tuh gede banget. Kayak gitu. Apalagi laki-laki banyak yang menghadapi sindrom pranikah juga. Kayak gitu. Apakah ini wajar? Kecenderungannya wajar. Kayak gitu. Buat perempuan ada juga sindrom pranikahnya, tapi biasanya tidak terlalu besar. Kalau perempuan biasanya lebih memandang pada aspek-aspek nilai kesetiaan, terus nanti budgeting dan lain sebagainya. Kalau laki-laki lebih menyerang pada mentalitas, kayak gitu. Pada kesiapan jiwa, gitu ya. Terus kalau memang ternyata masih lama gitu ya, bahkan saat ini juga belum kelihatan hilalnya gitu kan, dilihat gitu ya, kayak ada gitu kan. Coba ngintip kalender gitu kan ya, kenapa nggak ada tanggal saya di situ lah, emang belum ada juga yang datang kan, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa jawaban yang berbeda gitu ya teman-teman. Eh, tapi insya Allah baik kita menikah kapanpun itu, di usia di mana kita sudah memang harus berpikir ke arah sana, itu sudah harus kita persiapkan. Kayak gitu ya. Bahkan zaman dulu mah ya, itu kalau pesantren-pesantren tradisional zaman dulu, kalau seseorang sudah menginjak usia balik, ya, eh, dan baliknya itu bukan cuma balik yang dia sudah haid atau mimpi basah, tetapi juga sudah bisa dikenakan tanggung jawab pada saat itu dia sudah diberikan pelajaran kitab bab munakahat, kayak gitu. Apakah pada saat itu mereka sudah akan langsung dinikahkan? Kan belum, masih jauh kan, masih panjang. Tapi artinya belajar fikih munakahat, belajar fikih menikah itu adalah sebuah kewajiban personal. Karena mayoritas banyak orang yang gagal dalam pernikahan karena mereka tidak memiliki ilmunya. Mereka cuma pengen, oh jatuh cinta, suka, nikahlah gitu kan ya. Tapi kemudian mereka berpikir bahwa ternyata dalam pernikahan itu justru jauh lebih berat daripada kita menghadapi dunia pekerjaan kayak gitu. Kalau kita kuliah salah jurusan, ya masih bisa lah ya kita lanjutin. Yang penting ngambil ijazahnya aja, kayak gitu kan ya. Nanti kerjanya beda juga masih bisa juga, perusahaan masih bisa maklumin. Tapi kalau menikah kita memilih orang yang salah, gitu kan ya. Maka berpisah itu bukan sebuah pilihan kayak gitu kan. Ya, ya kecuali memang ada kondisi-kondisi yang pada akhirnya tercipta demikian gitu. Itu tidak bisa. Tapi mana ada sih orang yang nikah tujuannya buat bercerai gitu kan ya. Kayak gitu. Saya kan di sini ada gitu kan. Apa motivasi kamu menikah? Pengen bercerai gitu kan. Kan aneh. Kayak gitu. Nggak ada pasti yang kayak gitu. Nah, makanya di sini siapapun orangnya, berapapun usianya, kalau dia memang sudah memiliki kepantasan, maka yang paling pertama harus kita persiapkan adalah ilmunya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi mempersiapkan dengan ilmunya. Jadi biar nanti kita paham dan kita juga nggak kaget. Kayak gitu. Karena seringkali orang hanya siap dengan pernikahan, tapi mereka tidak pernah siap dengan perkawinan. Kayak gitu. Pernikahan itu adalah ijab kabulnya. Pernikahan itu cuma 1 hari. Perkawinan itu adalah setelah ijab kabul sampai kemudian selesai gitu ya, entah itu meninggal atau apapun itu. Itu namanya perkawinan. Kayak gitu. Jadi definisinya seperti itu. Jadi itu tadi. Orang terkadang hanya siap dengan pernikahan tapi tidak pernah siap dengan perkawinan. Kayak gitu. Orang-orang yang pacaran juga mayoritas banyaknya seperti itu juga. Mereka hanya siap dengan menjalin status, menjalin hubungan, tapi ketika lebih lanjut nanti pernikahan akan dibuat seperti apa, malah jawabannya eh, agak kurang bertanggung jawab ya gitu ya. Kita jalani aja dulu. Padahal faktanya menjalani pernikahan tanpa ilmu rusak teman-teman. Kayak gitu kan ya. Nggak bisa kita bilang kayak gitu. Nggak bisa kita bilang jalani aja dulu, jangan. Kalau untuk pernikahan mah kita harus punya konsep dan konsepnya adalah agama. Kayak gitu. Karena ya itu ya, menikah itu adalah mencari sahabat sehidup apa sehidup sesurga gitu kan. Jadi
pasangan kita, istri atau buat yang perempuan berarti suaminya, itu adalah partner surganya dia, kayak gitu. Tapi kalau partner surganya nyebelin, yang ada kan terasa neraka kan, kayak gitu ya. Mau ganteng segimana juga kalau kelakuannya nyebelin mah ditinggalin, gitu ya. Mau cakep juga segimana ya, kalau nyebelin mah ditinggalin. Banyak lah buktinya ya. Artis-artis, bintang-bintang, kurang cakep apa, kurang ganteng apa, kayak gitu kan. Tetapi cuma gara-gara masalah konflik keuangan, konflik yang kayak gimana-gimana, nggak kuat mereka, kayak gitu. Jadi poinnya itu, mempersiapkan pernikahan, yang paling penting ilmunya dulu, gitu ya Bang ya. Karena insya Allah dengan ilmu, dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan iman hidup menjadi lebih terarah, kayak gitu. Itu ya. Allah alam bisawab. Insyaallah. Gimana teman-teman? Tadi udah sama Adil itu udah diketawain tuh di awal-awal tuh buat kita-kita yang Iya. Adanya mah masih ngetawain Gen Z sama milenial, ada diketawain duluan. Maksudnya ketawa seneng-seneng aja ini mah ya. ketawa. Iya. Aduh, ketawa. Masya Allah, ketawa bahagia banget ya. Kita gimana ini? Oke, teman-teman. Nanti insya Allah Akang bakalan share link pendaftaran untuk kelas yang intens selama 1 bulan, 8 kali pertemuan, dan khusus untuk teman-teman yang gabung hari ini, nanti Akang share di grup linknya, yang tadinya harganya 75.000 khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini, hanya 50.000 saja. Jadi nanti ketika Akang kirim di grup, silahkan teman-teman segera daftar, jam 9 sudah ditutup. Baik, sekarang saya buka sesi untuk tanya jawab untuk teman-teman karena memang jam 9 kita sudah harus selesai. Baik, Iya. teman-teman. Siap-siap. Jangan dulu angkat tangan, tenang. Biasanya udah waduh kan betul. Tenang dulu, sabar. Setelah Akang aba-aba baru di ini turunkan dulu. Tolong sabar dulu ibu-ibu. Ini ibu-ibu banyak banget nih. Alhamdulillah Sabar. semangat nanti ya. Bu, sabar Bu. Baik, teman-teman, silahkan untuk yang mau bertanya, dipersilakan untuk angkat tangannya dulu. Oke, di sini ada Teh Nur Astri. Silahkan Teh Nur Astri untuk dibuka mic-nya. Ya, baik, syukron Kang. Afwan Ustadz, mau nanya. Jadi kan pengalaman anak awal itu mau nanya tentang visi, misi, dan tujuan itu benar nggak sih harus sama? Pokoknya itu juga kayaknya penting banget gitu. Selain sekufu, tapi visi, misi, dan tujuan kita juga harus sama gitu. Mohon penjelasannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung dijawab aja Kang Diki apa gimana? Langsung ya? Dijawab, ya. Iya. Visi misi dalam pernikahan itu penting. Luar biasa penting. Tapi juga jangan dibuat sulit ya, teman-teman. Maksudnya jangan dianggap enteng juga sampai kemudian kita ngegampangin. Tapi juga jangan dibuat sulit, jangan dibuat rumit kayak gitu ya. Termasuk AA juga adalah orang yang nanti benar-benar ketika ada binaan-binaan AA gitu ya yang mau menikah, itu banyak hal yang kemudian kita wawancarain dulu gitu ya Neng ya. Jadi banyak hal yang kita tanyain dulu gitu kan ya, kesiapan segalanya kayak gitu kan ya. Termasuk diantaranya adalah visi misi mereka kayak gitu. Tapi kemudian di sini ada alangkah lebih bagusnya kalau dua orang yang mau menikah ini punya orang ketiga yang dia punya kepahaman dalam ilmu ya, agar nanti mereka bisa dibimbing juga. Karena tidak semua orang nanti mampu membentuk visi misinya itu di awal. Kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti, saya gagal taruh sama dia, gagal nikah sama dia karena dia belum bisa menciptakan visi misi. Padahal ini ahwatnya luar biasa baik loh. Ini ihwannya luar biasa baik loh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai karena hal ini belum tercapai jadi tertolak. Gitu ya. Nah, karena nanti bagaimanapun kan menikah itu mayoritas di usia muda ya. Anak-anak muda sebatas ini sangat perlu untuk didampingi.
kayak gitu. Nanti diarahkan si A nanti seperti apa potensinya, si B potensinya seperti apa. Ya udah diajak ngobrol, barulah visi misi itu kita bentuk bareng-bareng. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai nanti ada hal yang berbenturan di situ. Terus yang keduanya, ada banyak sekali situasi pada fase ta'aruf ya, itu eh, mereka sudah sama-sama siap menikah, tapi kemudian mereka belum tahu konsep pernikahan yang ingin mereka lakukan seperti apa, kayak gitu. Akhirnya mereka pada overthinking, ya, overthinking, terus juga apalagi bahasa kalian itu insecure gitu kan ya. Aduh, aku mah takut dah gitu ya. Padahal usia udah segini, tapi masih merasa kurang di sini, sini gitu ya. Nah, jadi kayak hal-hal semacam itu, itulah kenapa pentingnya kita punya mentor, pentingnya kita punya orang yang memiliki kepahaman di situ untuk bisa kita ajak diskusi, itu kan menjadi orang ketiga. Karena kalau anak muda, misalkan kalian ya, si A umurnya 25, si B umurnya 25, di usia-usia semuda kayak gini ya pemahaman kalian juga sepemahaman usia 25, pengalaman kalian juga sepengalaman usia 25, kayak gitu. Sehingga kalian mungkin agak kesulitan untuk menjangkau visi misi pernikahan yang itu bisa sampai puluhan tahun ke depannya, kayak gitu. Itulah kenapa anak-anak muda ini butuh untuk dibimbing. Jadi kalau AA secara pribadi tidak terlalu menyoroti penting atau tidaknya masalah visi misinya itu, tetapi di sini A menyoroti bagaimana kalian mendapatkan visi misinya itu, apakah kalian punya guru atau enggak, kayak gitu. Atau kalian punya mentor, entah itu orang tua, guru ngaji, atau siapapun yang membimbing kalian untuk mendapatkan itu. Kayak gitu ya, Neng ya. Karena itu tadi, di lapangan itu kita banyak menemukan anak-anak muda yang belum sampai kepikiran ke arah sana. Kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah penting atau enggak, jawabannya penting banget. Kayak gitu. Itu ya. Kalau belum terjawab, silahkan tadi ya, Nur. Neng Nur ya, mau bertanya Ya, lagi. Cukup? udah. Atau ya? Ya. Syukran Ustaz. Oh iya, Mangga. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. sekarang Akang buka lagi antrian. Di sini ada Teh Hesti. Silakan Teh Hesti. Mangga, Teh Hesti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kan saya pernah tuh dengar kajiannya Ustadz Felix. Lebih nggak nikah-nikah daripada menikah dengan orang yang salah. Nah, ada lagi kajian Ustadz Felix katanya bagaimana kita mengetahui orang itu sudah siap menikah, minimal dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Maksudnya tuh kayak mandiri. Nah, selain mandiri menyelesaikan masalah itu, kesiapan diri kita menikah tuh bagaimana kita tahu gitu. Gitu. Iya. Itu ya. Sudah pertanyaannya itu? Ya, sudah. Ah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih sebenarnya itu juga berhubungan ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri itu berhubungan dengan kondisi mentalitas kita ya. Kondisi kedewasaan kita dalam menyikapi sebuah permasalahan kayak gitu. Jadi tapi memang di sini kita memiliki bahasa yang berbeda aja, tapi tujuannya sama gitu kan ya. Cara mengukur kedewasaan seseorang adalah bagaimana cara dia menghadapi masalah, gitu kan. Poinnya mah itu sih, ya. Poinnya mah itu. Kalau dia masih menghadapi dengan mohon maaf ini ya masih ada di ruangan nggak ya? Kang Masih Dik? ya, masih. Masih ya. Soalnya tadi barusan ada informasi keluar. Masih sih ya. Masih ya? Ya, Masih terdengar ya? masih ya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi untuk mengukur kedewasaan seseorang adalah kita menilai bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, kayak gitu. Nah, faktanya ya, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalahnya, karena yang mampu menyelesaikan masalah itu hanya Allah saja, gitu kan ya. Tetapi cara kita menyelesaikan masalah itu adalah dengan
meningkatkan kesabaran dan meningkatkan kesolehan, kayak gitu, meningkatkan sholat. Jadi cara mengukur seseorang itu mampu menyelesaikan masalahnya itu adalah ketika orang punya masalah, apakah itu membuat dia makin soleh atau enggak. Nah, itu baru kita katakan dia keluar dari masalahnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau dia punya masalah, dia masih suka marah-marah, berarti belum dewasa. Kalau dia punya masalah terus nyalahin orang lain, berarti belum dewasa. Kalau dia punya masalah terus kemudian curhat-curhat di medsos, berarti belum dewasa. Kayak gitu ya. Tapi kalau dia punya masalah terus kemudian dia introspeksi, terus itu semuanya membuat dia makin soleh, itulah yang dikatakan dewasa. Kayak gitu. Jadi poinnya seperti itu gitu kan ya. Poin di mana ukuran kita bisa menyelesaikan masalah segitu. Apakah masalah tersebut membuat dia makin soleh atau enggak? Kayak gitu. Gitu ya, Neng ya. Terus tadi yang pertama itu mohon maaf kurang bisa menangkap ya penjelasan Ustaz Felix tentang yang pertama tentang apa ya, Neng? Hestina. No, katanya lebih baik nggak nikah-nikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh iya, bisa jadi ungkapan beliau benar, gitu kan ya. Ketika memang misalnya orang yang dia temui itu semuanya zolim, gitu kan ya, misalnya. Tetapi bisa jadi juga dalam kondisi yang berbeda itu juga tidak tepat untuk orang yang lain, kayak gitu. Karena kalau di hadapannya itu orangnya baik-baik semua, misalnya eh, dia tidak mau menikah, si A kurangnya di sini, si B kurangnya di sini, si C kurangnya di sini. Jadi kalau seperti itu, yang salah itu ternyata bukan orang-orang yang ada di depannya, tapi yang salah itu apa? Isi kepala dia, kayak gitu ya. Jadi misalnya ini mah ya si A gitu kan, ketemu si B C D E F G H gitu ya, sampai 25 orang, tapi nggak ada satupun yang dia terima karena dia selalu melihat ada satu poin di mana dia ngerasa nggak cocok dengan si B karena si B jelek di sini, nggak cocok dengan si C karena si C jelek di sini, nggak cocok dengan si D karena si D nggak jelek di sini gitu kan ya, selalu ada jeleknya. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti yang salah itu bukan orang yang datang melamar dia, tapi yang salah itu adalah isi pikiran dia, kayak gitu. Karena kalau kita menikah, yang kita akan hadapi itu adalah manusia. Adakah di sini yang pernah ngelihat ada orang nikah sama malaikat? Nggak ada ya. Dan itu nggak boleh juga. Lagian malaikat nggak bisa punya anak. Kayak gitu. Dan selama kita menikah dengan manusia, namanya manusia, bahkan seorang nabi pun akan memiliki kekurangan. Kayak gitu. Jadi kalau kita terus melihat manusia berdasarkan kekurangannya, nggak akan pernah ada manusia yang sempurna. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau banyak orang datang ke kita, terus kita selalu tolak karena dia punya kekurangan-kekurangan yang kita lihat gitu ya. Artinya yang salah bukan mereka, tapi yang salah isi pikiran kita. Kayak gitu. Tapi kalau kekurangan itu adalah hal yang prinsipil gitu ya. Misalnya, saya nolak dia, kenapa? Dia mah jarang sholat, gitu kan ya. Oh, itu mah prinsip buat kita, gitu kan ya. Saya mah menolak dia, kenapa? Karena dia mah tukang zina, gitu kan. Oh iya, itu mah prinsip. Tapi kalau misalkan, dia mah saya nolak dia, kenapa? Dia mah mantan preman, mantan preman. Tapi sekarang apa? Sekarang mah ustad. Itu mah jangan ditolak. Ya, dia mah dulu tukang bikin dosa gede, dia mah dulu tukang judi. Itu mah dulu, sekarang mah udah tobat. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa melihat proporsi karena itu tadi menikah itu justru kenapa pahalanya gede banget? Karena kita menerima orang yang benar-benar memiliki perbedaan yang banyak banget sama kita. Jangan pernah berharap menikah itu ketemu sama orang yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Justru rugi. Kalau kita menikah sama orang yang punya kesamaan sama kita 100%, rugi. Kenapa coba? Nih, pertanyaannya simpel. Teman-teman, siapa orang yang paling teman-teman benci? Jawaban paling jujurnya adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Siapa manusia yang paling nyebelin? Jawaban paling jujurnya adalah diri kita sendiri. Kayak gitu kan ya. Ada orang ngeledekin kita jelek, jelek loh. Kita sakit hati. Gitu kan ya. Padahal pada saat itu pas kita ngaca, sebenarnya benar juga ya, gue juga ya cakap-cakap amat. Jadi dibilang jelek yang gue usah kesinggung gitu kan ya.
Jadi tapi kan ada orang yang dibilang jelek dia biasa aja, akhirnya dia bahagia kayak gitu kan. Jadi itulah kenapa emang seringkali manusia yang paling nyebelin itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kayak gitu. Makanya kalau kita ketemu dengan orang yang sama persis dengan diri kita hanya akan bisa membencinya terlebih dahulu. Kayak gitu. Itulah kenapa memang bersyukurlah ketika kita memiliki pasangan yang memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Karena kalau berbeda, ya cokinya gampang. Kayak gitu. Ya kan? Jadi justru seringkali orang bisa bersatu itu karena memiliki perbedaan, bukan karena punya kesamaan. Karena kalau punya terlalu banyak kesamaan, yang terjadi malah konflik. Kayak gitu. Ya, dua-duanya sama-sama cantik, akhirnya bersaing. Dua-duanya sama-sama pintar, akhirnya saling pukul. Kayak gitu ya. Dua-duanya sama-sama kuat, akhirnya bertarung. Kayak gitu. Jadi justru yang dibutuhkan itu untuk bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Itu ya. Jadi ucapan yang tadi itu, eh, jadi itu ada dalam sudut pandang tertentu bisa jadi itu benar ketika emang lingkungannya benar-benar buruk, gitu kan ya. Tapi kalau sudut pandang yang lain, maka bisa jadi juga tidak tepat. Karena menikah itu benar-benar melejitkan pahala, gitu ya. Jadi ada sebuah hadis, pahala orang yang sholat sunnah 2 rakaat, pahala orang yang sudah menikah cuma sholat sunnah 2 rakaat, ya. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada manusia paling soleh yang tiap malam sholat tahajud dari jam 1 malam sampai subuh, yang setiap hari puasa tidak pernah batal, yang setiap hari tilawah menunggu waktunya, yang dia sudah berhaji di usia muda tapi dia belum menikah. Kayak gitu. Ternyata dikalahkan sama orang yang sudah menikah. Jadi pahala sholat sunnahnya aja segitunya. Apalagi kalau dia sholat wajib, apalagi kalau dia tahajud, kayak gitu. Jadi kemuliaan dan keutamaan menikah itu jauh lebih besar dibandingkan kita mengikuti ego untuk tidak menikah. Itu ya, itu tadi. Dan melihat seseorang, kita lihat dulu. Setiap manusia pasti punya keburukan, tetapi sudah pasti potensinya jauh lebih besar daripada keburukan yang dia punya. Kayak gitu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Neng Hestina? Kalau kurang terjawab boleh ditanyakan ulang. Tapi kalau belum siap nikah boleh nolak kan, Ustadz? Boleh, tidak ada salahnya untuk menolak. Ya, tidak ada Iya, masalah. sih. Itu ya. Baik, cukup Teh Hesti ya. Selanjutnya ada Mas Diki, di layar saya ada Mas Diki Chandra, boleh silahkan untuk bertanya ke Adidi. Jangan-jangan ini mantan wakil Bupati Garut. Oh aduh, iya ya Diki Chandra. Silahkan Mas. Mas, maaf suaranya kayaknya belum jelas. Suaranya masih kecil. Boleh nanti di kolom chat aja ya. Selanjutnya mungkin nanti saya coba ke Mas, di sini cowok dulu ya, karena yang perempuannya alhamdulillah udah. Ada Mas Tesan Fajar, boleh silahkan. Nanti Mas Diki silahkan di chat aja. Assalamualaikum Kang Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung ke pertanyaan aja. Jadi saya akan terkendala karena restu orang tua sih sebenarnya. Jadi kalau benar kata Mas Ahmad itu kan orang tua itu pengennya yang satu suku, terus yang paling nggak masuk akal maksud saya itu arah kampung itu harus searah gitu. Jadi pas pulang kampung itu sejalan gitu. Kan itu apa ya? Saya mencarinya gimana itu? Harus dipikir yang sejalur gitu. Jadi kalau pulang kampung nggak kejauhan, nggak muter arah gitu, nggak ganti-ganti. Yang orang tua kan pengennya gitu ya. Saya kan laki-laki gitu. Jadi ibu tuh pengen saya nggak lupa gitu sama ibu. Kalau jauh dari ibu karena istri kita harus pindah pulau.
Nah itu tuh ya banyak lah teman saya yang nyaranin untuk meyakinkan orang tua itu, cuman saya lebih kayak pengen pandangan Mas Ahmad nih, metode-metode apa sih yang harus bisa meyakinkan orang tua itu. Kalau bawa calon mertua kan bawain martabak gitu ya. Nah kalau orang tua sendiri itu apa gitu? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, Mas Tesan dan rekan-rekan lain yang juga senasib atau juga yang untuk bisa kita jadikan pelajaran bersama. Kita akan memahami situasi betapa sulitnya untuk melepaskan seorang anak menikah pada saat kita menjadi orang tua. Gitu. Buat kita sebagai seorang anak yang posisinya masih menjadi seorang anak ya, menikah itu adalah sebuah euforia buat kita. Bertemu dengan orang yang kita sayang, menjalin janji sehidup semati dengan orang yang kita cinta, terus melaksanakan apa ya, ya itulah ya, hidup bersama gitu ya intinya. Tapi buat terutama seorang ibu gitu kan, terutama seorang ibu. Biasanya ibu ke anak laki-laki, bapak ke anak perempuan. Orang tua itu sebenarnya tidak akan pernah mudah untuk bisa melepaskan anaknya menikah. Karena buat mereka itu anak itu permata hati dan perhiasan yang sangat luar biasa gitu kan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya alasannya itu tidak selalu tentang beliau pengen ini, beliau pengen itu gitu kan. Tapi alasannya itu sebenarnya adalah alasan yang dibuat-buat karena betapa beratnya beliau. Gitu kan ya. Ada perasaan takut ditinggalkan, ada perasaan tidak lagi mendapatkan perhatian kayak gitu. Mungkin bisa jadi kita sebagai seorang anak akan menganggap, tapi kan saya udah dewasa gitu kan ya. Apakah pikiran itu bukan pikiran-pikiran yang egois gitu kan? Benar. Ya, itu semuanya benar. Pikiran kita benar, pikiran orang tua kita juga benar gitu, nggak ada yang salah. Kayak gitu. Jadi memang seperti itulah ya. Bahkan seringkali konflik antara mertua dengan menantu ya adalah ketika si mertua merasa menantunya dalam tanda kutip sudah berhasil merenggut anak kesayangannya. Gitu kan ya. Sementara si menantu menganggap, lah ini kan udah jadi suami saya, gitu kan ya. Kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang tidak adanya komunikasi yang terjalin di antara mereka memunculkan konflik berkepanjangan. Kayak gitu. Nah, beberapa orang tua ada yang memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap anaknya. Kayak gitu. Apakah itu salah? Tidak. Gitu kan ya. Karena mungkin bisa jadi latar belakang dalam kehidupannya membuat dia memiliki cara berpikir yang demikian. Kayak gitu. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi orang tua yang demikian? Yakinkan dia bahwa sekalipun kita sudah menikah, bahwa cinta kita akan tetap ada buat orang tua. Kayak gitu. Gitu kan ya. Jadi apakah perlu sampai diucapin gitu ya? Tidak gitu kan. Justru lebih banyak tentang pembuktian. Kayak gitu. Misalnya selama ini ya orang tua perhatiannya demikian besar ke kita. Tapi apakah kita mengabari orang tua itu sebesar itu juga? Gitu ya. Kadang-kadang kita kurang peka menghadapi itu. Ketika kita jauh dari orang tua, ya, kita tuh suka merasa cukup menelpon mereka cuma seminggu sekali, atau bahkan cuma sebulan sekali, atau menelpon mereka pada saat kita lagi kesulitan doang, gitu ya. Ma, doain ya, aku lagi sakit nih, kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Atau yang lagi kuliah, gitu kan ya. Kadang ngomongin orang tua pada saat uang jajannya udah habis aja, gitu kan ya. Misalkan telepon, gitu kan. Oh, ma, aku uangnya udah habis, kirimin dong, gitu kan ya, kayak gitu. Padahal kalau orang tua itu mikirin kita, itu setiap detik sepanjang harinya. Kayak gitu. Nanti ketika pada saat kita jadi orang tua, kita akan baru benar-benar paham bagaimana rasanya menjadi orang tua. Kayak gitu kan ya. Anak jatuh, anak belum makan, kepikirannya luar biasa. Kayak gitu. Nah, kita karena kita di sini sudut pandangnya seorang anak, jadi belum kepikiran ke sana. Tapi ini A mencoba untuk ngasih tahu teman-teman, seperti itulah pikiran orang tua ke anaknya. Kalau bisa mah, ya, kalau bisa mah, pengennya tiap hari itu melukin anaknya aja, nyiumin, nggak dilepas-lepas. Kayak gitu. Saking sayangnya mereka. Nah, apalagi di situasi kayak gitu. Kadang ada hal-hal semacam ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Gitu. Orang tua saya mah ribet. Nggak, apa sih, saya udah ngasih yang begini. Tetap ditolak, ngasih yang begini, tetap ditolak. Oh, ternyata pas diteliti, orang tuanya memiliki ketakutan. Kayak gitu ya. Ketika nanti anaknya menikah, takut.
takut anaknya jarang datang lagi, takut anaknya tidak perhatian lagi gitu. Apalagi misalkan saat ini kita sudah eh, ini ya memperlihatkan gelagat yang seperti itu. Menjadi anak yang mandiri, alhamdulillah itu kebanggaan buat keluarga. Tapi sebagai seorang anak kita juga harus paham bahwa orang tua juga punya hak dicintai dan punya hak rindu yang harus diobati kayak gitu. Jadi sebelum kita bertanya tentang ini, coba kita evaluasi dulu, kita ukur sejauh ini bagaimana saya membalas cinta orang tua itu, apakah sudah proper atau belum. Kayak gitu ya. Misalnya apakah saya nelpon itu pas cuma ada kepentingan aja atau enggak kayak gitu. Jadi itu dulu yang kemudian kita perbaiki gitu kan. Misalkan nelpon gitu kan ya. Tumben kamu nelpon nak gitu. Iya mah, kangen aja ini mah gitu kan. Itu orang tua digituin luar biasa. Kalian ngegituin atau kalian digituin sama pacar aja itu luar biasa kan. Kayak gitu ya, atau digituin sama orang yang dekat sama kita itu luar biasa. Orang tua digituin sama anak itu melelehnya luar biasa. Jauh lebih hebat lagi. Ketika anaknya mengucapkan rasa cinta. Apalagi di usia seperti ini ya. Jarang sekali ada anak yang berani mengucapkan cintanya pada orang tua. Kayak gitu. Kita terbiasa gombal-gombal ke orang lain, tapi kita jarang ngegombalin orang tua yang udah melakukan pengorbanan yang jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh orang yang kita cinta gitu kan. Kayak gitu. Itu tadi kita lebih seringnya datang pas susahnya doang gitu. Nah, itu kadang hal seperti itu dulu tuh yang kita selesaikan. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua dulu yang kita selesaikan. Karena mungkin bisa jadi ada hak cinta dan ada hak rindu yang dimiliki orang tua yang itu belum terpenuhi. Gitu ya. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, sebenarnya seringkali perkara perbedaan suku, perkara perbedaan kasta sosial atau apa, orang tua tuh akan mudah luluh ketika anaknya berhasil membuktikan itu buat orang tuanya, kayak gitu. Pada akhirnya mah ya, sampai kemudian dia orang tua itu kemudian bertanya gitu ke anaknya itu, gitu kan. Dan akhirnya keluarlah statement, ya udahlah nak, nggak apa-apa, kamu menikah sama ini aja. Insya Allah mama sama papa sudah ridho gitu misalnya kan. Karena anaknya sudah berhasil membuktikan cintanya kepada orang tuanya tersebut. Kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi emang banyak situasi unik yang terjadi di orang tua juga sama. Ada yang seperti tadi Acil ceritain, ada yang juga orang tua yang benar-benar bebas gitu ya, ngebebasin, udahlah sama siapa aja, yang penting kamu happy. Ada yang seperti itu bahasa cintanya gitu kan. Tapi ada yang bahasanya tadi gitu ya, orang tua lumayan belum siap gitu, benar-benar belum siap ngelepasin. Sehingga alasannya udah macam-macam, suruh nyari yang deket rumah aja lah, suruh nyari yang sejalan lah, suruh nyari yang pokoknya mukanya harus seperti ini gitu kan ya. Ternyata pas diteliti intinya mah orang tuanya belum siap secara mental untuk kehilangan si anak. Kayak gitu. Apakah itu salah? Tadi ya, tidak selalu bisa kita salahkan ya. Karena bagaimanapun juga kita dan orang tua itu kan punya masing-masing punya hati gitu ya. Terus mungkin bisa jadi kedekatan hati itu yang belum kita rawat. Kayak gitu. Jadi itu dulu kalau A sih menyarankan coba perlihatkan bentuk kasih sayang kita dulu kepada orang tua gitu kan ya. Terus perlihatkan kepada mereka bahwa kita juga sudah cukup pantas untuk menikah. Gitu ya, tidak hanya sekedar melihat orang tua ngelihat umur, oh iya anak saya sudah cukup. Terus ngelihat pekerjaan, oh iya anak saya sudah cukup. Tapi ketika mereka ngerasa kasih sayang dan perhatian anaknya belum cukup, kadang mereka belum siap kayak gitu. Atau ketika ngerasa bahwa anaknya belum memperlihatkan kemandirian, aduh anak saya ngeberesin rumahnya aja belum bisa, nanti gimana dia ngeberesin rumah tangganya, kayak gitu. Itu kadang-kadang yang terlihat. Dan seringkali biasanya itu yang menjadi masalah. Karena kalau masalah-masalah yang lain mah tadi ya, seringkali itu cuma simbolis aja, kayak gitu. Yang banyak terjadi di lapangan. Itu barangkali Kang Tisan Fajar, atau ada kalau belum terjawab silahkan ditanyakan ulang. Cukup mas, cukup Ya. menjawab. Terbayang lah Alhamdulillah. gimana itu berarti. Ya, Oh saya iya. nggak kepikiran kalau iya benar, masuk akal sih kalau memang ternyata orang tuanya aja yang belum rela mungkin ya. Iya. Saya Masih. yakin secara ini. Ya terima kasih mas. Iya, alhamdulillah. Kang Tisan. Baik, Kumaha, alhamdulillah. Kang Dik-Dik? Ini teh waktunya udah 21.
Jam 21 ya, udah jam 9. Tapi ada di kolom komentar 2 pertanyaan lagi gimana? Ya udah 2 aja ya berarti. 2 ya. Terakhir Nanti ya teman-teman. gini, teman-teman kalau masih pada penasaran, boleh tinggal ikut sesi berikutnya gitu ya. Nah itu dia. Karena nanti akan lebih dalam lagi nih pembahasannya teman-teman insya Allah. Baik, pertanyaannya ini dari Musriyah. Izin bertanya, bagaimana kita bisa ngeyakinin niat orang yang ingin ngelamar kita, sedangkan kita belum tahu dan kenal orangnya. Walaupun ada WhatsApp, tapi kita jarang banget untuk komunikasi. Jadi misalnya ada orang yang mencoba untuk kenal sama kita, terus kita ingin tahu lebih banyak tentang dia, karena emang perlu ya, tetap ya teman-teman. Nggak yang mentang-mentang kita ta'aruf, kita benar-benar nggak ngelihat itu. Jangan. Ini teh mau nikah gitu ya, bukan mau beli kucing dalam karung gitu kan. Jadi kita ada banyak cara. Pertama yang pasti ya, menggunakan adab terbaik adalah pakai orang ketiga gitu kan. Entah itu orang yang sahabat dia yang kita kenal, tapi nanti jangan yang ngebelain dia doang gitu. Nanti namanya temennya ngebelain temennya kan, kayak gitu ya. Atau teman kita sendiri gitu ya. Tapi temennya kita percaya juga, jangan sampai nanti dia nelikung lagi ya. Malah jadi jadiannya sama orang itu, kayak gitu. Atau misalnya pakai pihak ketiganya, orang yang kita percaya gitu kan ya. Orang yang punya ilmu gitu kan. Misalkan kita datang ke Ustadz, ini ada orang yang pengen kenal sama saya, cuma saya belum kenal sama dia secara jujur gitu kan, secara aslinya itu seperti apa. Apakah Ustadz bersedia membantu saya untuk bisa memperlihatkan orang ini seperti apa, kayak gitu ya. Biasanya insya Allah, jadi nanti kalau orang tersebut lah ya nggak akan canggung juga gitu kan, gitu. Jadi kita yang pasti bisa menggunakan orang ketiga yang kita percaya untuk menjadi mediator, kayak gitu ya. Dan jangan percaya sama media sosial ya. Jadi walaupun followernya banyak, belum tentu akhlaknya juga sebagus itu juga gitu kan, kayak gitu. Jadi menilai agama seseorang tidak dengan followernya gitu. Jadi tapi kalau misalkan orang yang kita kenal soleh, terus dia mau kita jadikan sebagai perantara, menjadi mediator, alhamdulillah itu akan jauh lebih baik. Jadi akhirnya orang tersebut yang nanti nanya-nanya gitu kan ya, ke misalkan ke si B gitu kan, dia yang kemudian nanya walaupun mengatasnamakan si A gitu ya, nggak nggak ada kecanggungan juga gitu, kayak gitu sih. Saya kalau ke kitanya langsung bisa jadi nanti ada beberapa hal yang kita tidak mampu melihat itu secara objektif, kayak gitu. Kita melihatnya subjektif. Tapi kalau dia kan orang ketiga itu orangnya netral ya, jadi dia bisa melihat lebih objektif lagi. Gitu. Kalau itu tadi sih ya, kalau A lebih banyak menyarankan ke situ. Terus yang berikutnya lagi adalah memperbanyak istikharah teman-teman. Untuk perkara yang biasa aja, nyari karir, ujian, sekolah, kita suka istikharah. Nah, buat jodoh juga harus lebih serius lagi, gitu ya. Kalau bisa sepanjang malam istikharah lah. Istikharah itu bukan berarti kita nanti akan dapat bayang-bayang tiba-tiba si A bakal jadi jodoh kita, bukan. Gitu ya, tidak selalu seperti itu. Tapi poinnya adalah istikharah itu adalah usaha yang kita lakukan, jalur langit, agar apapun yang kita lakukan nanti, itu nanti Allah tolong. Kayak gitu. Itu ya. Misalnya tiba-tiba, aduh saya salah ngambil keputusan nih, ternyata baru ketahuan dia kayak gini. Gitu kan. Terus nanti Allah yang akan membantu menyelesaikan. Tiba-tiba nggak jadi, gitu ya, misalnya sama dia. Atau misalkan kita udah tahu, aduh saya nyesel menerima ini, ternyata dia orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ternyata Allah punya rencana berbeda. Begitu menikah mah, orang tersebut bertobat dan menjadi orang baik. Kayak gitu. Jadi intinya dengan istikharah itu sudah menjadi solusi terbaik atas semua keraguan yang kita miliki. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ada lagi Bang Dik-Dik? Ada terakhir insya Allah dari Mas Diki. Aku mau tanya, kan Nabi kan pernah menikahi janda, tapi saya pernah mendengar ceramah katanya jangan menikahi janda yang punya anak perempuan karena nanti bakal satu rumah dengan yang bukan muhrim.
Mohon pencerahannya, AA. Iya. Teman-teman, anak tiri itu sudah menjadi muhrim kita itu ya. Jadi kita nggak boleh menikahi anak tiri gitu. Kalau saudara, misalnya ya, menikah dengan si A bersaudara dengan si B, bercerai atau si A meninggal, kita masih boleh menikah dengan si B, kayak gitu ya. Tapi kalau anak tiri itu nggak boleh gitu. Karena kita sudah menikah dengan si emaknya gitu kan. Tapi memang menikahi janda yang kemudian janda itu punya anak perempuan yang itu sudah besar, sementara kita eh apa ya, khawatir terjadi fitnah ketika misalkan keluarganya itu kurang baik gitu misalnya ya. Atau misalkan si anak tirinya itu eh, menggoda gitu kan ya. Nauzubillah. Tapi pikir insya Allah orang-orang baik mah ya, orang-orang saleh juga akan bertemu dengan orang saleh juga. Kayak gitu. Nah, terus Rasulullah menikahi janda. Betul sekali. Jadi riwayat pernikahan Rasulullah itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi begitu Siti Khadijah meninggal itu bahkan Rasulullah aslinya itu tidak mau menikah lagi. Itu kan. Karena begitu besarnya rasa cinta Rasulullah kepada istri pertamanya itu. Bahkan eh, sempat ya itu ya beberapa kali gitu ya beliau menyampaikan ketidakinginannya untuk menikah lagi kayak gitu. Hingga akhirnya para sahabat, terutama sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa anak-anak beliau tuh butuh pengasuh gitu. Nah, di poin itulah kemudian Rasulullah dikenalkan pada seseorang yang memiliki karakter keibuan, yang itu bahkan usianya udah nenek-nenek kayak gitu kan. Ya kan, menikahlah beliau, istri kedua Rasulullah itu nenek-nenek. Bukan cuma janda, tapi juga nenek-nenek kayak gitu. Karena emang tujuan dari pernikahannya arahnya bukan buat syahwat gitu kan ya. Sehingga dari istri kedua itulah akhirnya istri keduanya yang meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah menikah lagi. Karena beliau merasa sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah. Padahal Rasulullah juga tidak pernah menuntut. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada beberapa alasan-alasan ya kenapa Rasulullah menikahi janda. Yang pertama karena kepentingan keluarganya, anaknya butuh pengasuhan. Yang kedua pada saat itu juga ada jadi si janda ini tidak memiliki orang yang bisa dijadikan sebagai eh, tumpuan hidup kayak gitu kan ya, sehingga Rasulullah menikahinya. Terus yang lainnya lagi ada lagi juga karena Rasulullah menikahinya itu untuk kepentingan dakwah kayak gitu. Jadi eh, kita melihat menikahi janda atau bukan lebih kepada bagaimana nilai kebaikannya itu bisa kita lihat itu ya. Sama aja kok alasan menikahi janda dengan menikahi perawan ya. Kira-kira kebaikan apa yang bisa kita lihat, itulah yang bisa kita jadikan prioritas kayak gitu. Apakah perawan lebih baik daripada janda? Belum tentu. Apakah janda lebih baik daripada perawan? Belum tentu. Gitu kan. Yang terbaik itu ya nanti bisa masing-masing akan punya jawabannya masing-masing berdasarkan situasi masing-masingnya juga. Tapi kalau tadi alasannya karena eh, alasannya jangan menikahi janda yang punya anak perempuan karena nanti ya gitu ya, pengen nikahin anaknya atau kayak gimana, itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh. Bahkan ketika apa ya, sudah bercerai pun karena dia sudah bercampur dengan istrinya, maka tidak boleh menikahi anak tirinya itu karena dia sudah bercampur dengan ibunya kayak gitu. Gitu ya. Allah alam bisawab. Kayak gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman, malam ini insya Allah dicukupkan sekian. Untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya atau mau menanyakan kembali, insya Allah nanti ada sesi khusus di bulan Juli, itu pertemuannya 8 kali. Nanti insya Allah akan share linknya khusus untuk teman-teman yang hadir, ada harga spesial. Jadi teman-teman insya Allah dibatasi waktunya sampai jam 9 pagi.
Terus alhamdulillah A, terima kasih banyak waktunya. Punten banget waktunya udah diganggu sama kami. Kami banyak belajar Alhamdulillah. banget alhamdulillah dari AA. Barangkali dengan waktu yang singkat ini teman-teman ada yang bisa diambil oleh kita semua, ilmu yang disampaikan oleh ADD menjadi ilmu yang berkah buat kita, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, bisa kita persiapkan dengan baik. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita beristighfar, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi, dan teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa hadir juga. Sekian dari kami, sekian dari saya. Terima kasih AA, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya, aman pamit ya. Siap AA, makasih banyak AA. Terima kasih teman-teman, silakan untuk keluar. Teh Hesti, makasih banyak. Teh Eka, Teh Munawaroh, Teh Sarah, Teh Indra, Teh Indri, Masya Allah, Ananda, semuanya. Pamit ya. Yes, terima kasih ya Kang. Sama-sama. Sehat-sehat.